Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya diberi kesempatan oleh komunitas bapak-bapak ngaji untuk sharing seputar AI. Jadi AI yang kaitannya berguna untuk bisnis lah. Nah, kemarin itu saya udah share materinya. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang menghubungi saya secara personal dan mungkin memang kalau cuman ngelihat dari slide presentasi itu kurang jelas ya. Jadi dan teman-teman yang mungkin nggak datang sepertinya butuh sedikit konteks penjelasan. Jadi saya memutuskan untuk record penjelasan soal kemarin. Jadi semoga bisa sedikit lebih berguna. Terima kasih. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini yang kita bahas itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita kenalan sedikit sama AI, lalu beberapa level. Mungkin ada level-level yang lain lah. Cuman saya memang di materi kemarin nggak masukin semua untuk implementasinya. Saya fokus ke kira-kira yang berguna untuk bisnis dan yang kalau bisa yang deket-deket dan saya sudah pakai gitu. Terus yang selanjutnya adalah tools dan model AI. Yang terakhir, yang keempat, praktik nyata sama batasan AI itu sendiri. Jadi saya kemarin mengambil analogi AI itu adalah seperti tim atau karyawan yang sangat jenius, cuman mereka ini seringkali nggak tahu harus ngapain dan mereka sangat bergantung dengan instruksi yang kita buat. Jadi karena orang ini atau makhluk ini super jenius, tapi dia nggak tahu harus ngapain, kualitas hasil dari AI itu ditentukan sama usernya atau penggunanya. Itu. Next. Jadi kalau saya coba untuk menyederhanakan, AI itu bisa dibagi menjadi 3 fase ini. Yang pertama adalah fase planning. Jadi ketika kita planning, kita harus tahu dulu masalah yang perlu diselesaikan apa. Atau kalau misalnya bahkan level masalah yang perlu diselesaikan kita nggak tahu, kita bikin namanya pre-planning dulu. Pre-planning itu intinya adalah kita cari tahu dulu apa yang kita rasakan, hal-hal apa yang kira-kira tidak nyaman buat kita atau ingin kita bikin perubahannya. Jadi kita bisa ngobrol dulu sama AI sebelum kita bikin planning. Nanti kalau kita sudah merumuskan masalahnya apa dan output seperti apa yang kita pengen, itu baru kita bikin planningnya. Jadi saya pengen nyelesain masalah A dengan output akhir adalah Z. Kira-kira gimana cara nyelesain? Kurang lebih kayak gitu. Kita bisa tanya ke AI. Nanti lanjut ke fase 2. Fase 2 adalah execute atau eksekusi. Di tahap ini memang bisa dibilang keterlibatan kita sedikit karena nanti yang eksekusi adalah si AI-nya itu sendiri. Lalu di yang terakhir adalah di evaluate. Evaluate itu pada intinya nanti akan AI kan ngeluarin hasil tuh. Nah, hasilnya itu apakah akan kita pakai langsung atau kita masih belum puas. Kalau misalnya kita belum puas, kita masuk ke tahap refine namanya. Refine itu adalah kalau belum serak ya kita balik lagi ke plan, terus execute lagi, terus evaluate lagi. Tapi kalau sudah, oh ini udah bagus nih, kita tinggal decide apakah data ini mau langsung kita pakai untuk keputusan atau kita tambah step lagi atau kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sharing kemarin saya mau membuat beberapa level untuk implementasi AI sendiri. Mungkin di luar sana banyak banget, cuman saya fokus ke kayaknya tipe-tipe ini yang bisa berguna untuk bisnis, terutama bisnis teman-teman di bawa-bawa ngaji kemarin. Yang pertama adalah level generative AI atau yang mungkin bapak-bapak atau teman-teman sudah sering pakai kayak ChatGPT, Gemini, dan tools-tools lainnya. Mungkin ada yang pakai DeepSeek, ada pakai yang apa namanya Cloud dan lain-lain. Nah, itu level 1. Jadi intinya kita tinggal ngetik AI nanti akan langsung kasih jawaban atau kasih hasil.
Lalu yang level kedua ada web apps. Web apps ini bedanya sama level satu, ini sudah distandarisasikan. Bahkan di web apps itu nanti kita bisa bikin strukturnya. Aku pengen hasilnya seperti ini, tapi nanti yang pakai mungkin orang lain. Orang lain ini bisa misalnya kalau sudah punya karyawan ya, karyawan yang suruh ngerjain pakai web apps dari struktur yang udah kita buat. Atau kalau misalnya ada yang make itu bukan karyawan, tapi aplikasinya ini dijual. Contoh yang mungkin sering seliweran adalah aplikasi untuk apa namanya, buat clipping, clipping YouTube. Jadi kita masukin link YouTube, nanti AI akan ngekat, terus ngatur proporsi dan lain-lain. Nah, itu sama si kreatornya itu udah dibikin struktur yang bagus tuh seperti ini. Udah dipromin lah ibaratnya, kayak kita tinggal klik-klik aja masukin, mau masukin video yang mana, terus durasinya berapa lama kayak gitu. Nah, terus ada level 3. Level 3 ini yang mungkin paling advance. Nggak, belum semua pakai mungkin. Karena saya pun baru pakai untuk hal-hal tertentu aja. Contohnya misalnya kayak coding itu saya pakai Agentic juga, kayak tools-tools kayak Cursor, Cloud Code, dan lain-lain. Kalau ini full, kita cuman minta AI mau apa, nanti dia akan bisa ngerjain sendiri, bahkan nge-review sendiri apakah hasil yang kita mau sudah sesuai apa belum. Kayak gitu. Nanti pada akhirnya di akhir produknya sudah jadi gitu. Nah, level 1 ini mungkin nggak akan saya bahas itu terlalu dalam karena kemungkinan satu tutorialnya udah banyak, kedua udah banyak ngerti juga, udah pada pakai lah ChatGPT dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, eh, yang sering saya pakai adalah untuk bikin caption jualan. Atau kalau misalnya saya ada satu konsep yang saya kurang ngerti, saya akan tanya dulu ke ChatGPT atau Claude atau Gemini. Atau langsung misalnya saya butuh surat. Nah, gitu saya minta susunin draft, surat, proposal, dan lain-lain. Atau misalnya ada juga yang kepake buat bikin gambar untuk post sosmed. Atau misalnya ya, infografis itu bisa juga di generative AI pakai ChatGPT dan teman-temannya. Atau yang paling sering saya pakai adalah untuk ajak brainstorm ide baru. Jadi brainstorm ini sifatnya untuk pre-plan tadi. Uh, Misalnya saya belum tahu apa masalah saya, jadi saya akan mulai ngulik kira-kira yang bisa saya permasalahkan itu apa, dan alternatif solusinya yang saya punya itu apa. Baru nanti saya pilih solusinya, baru masuk ke tahap planning tadi. Nah, kalau web apps tadi sudah sempat saya singgung. Ini adalah aplikasi, dari namanya adalah web dan apps. Web itu maksudnya bisa diakses via browser, apps itu aplikasi. Jadi kalau sebelumnya trennya itu aplikasi itu harus install, tapi sekarang banyak aplikasi yang nggak perlu install. Kita masuk aja ke Google Chrome, ke Safari, Mozilla, tinggal buka aplikasinya via browser. Nah, ini biasanya owner bisa bikin standar yang diinginkan, lalu nanti yang eksekusi adalah orang lain, bisa tim, bisa kalau mau dijual ke orang lain ya yang eksekusi berarti orang lain. Nanti akan saya demokan salah satu web apps yang saya bikin. Mungkin bikinnya itu sederhana lah, aplikasi sederhana, nggak lama. Saya bikin cuman 30 menitan. Nanti di bagian akhir saya akan demoin. Nah, yang terakhir adalah level 3. Ini yang paling advance lah bisa dibilang. Jadi kalau agentic AI ini dia bakal nyusun rangkaian tugas sendiri, dan outputnya nanti dia akan hasilin sendiri. Jadi biasanya nggak cuma prosesnya tuh nggak cuma satu, tapi beruntun. Misalnya proses 1, 2, 3, dia yang nentuin prosesnya ada berapa sendiri, dia yang ngerjain sendiri, dia ngecek sendiri apakah itu valid apa enggak. Nah, contohnya mungkin sekarang ini banyak ada beberapa agentic AI yang kalau kita pernah lihat ada nama aplikasi kayak Cekat atau kata.ai, itu dia agentic untuk sales. Jadi kalau ada orang chat yang masuk, yang bales adalah AI, dan itu bisa disesuaikan dengan bahasa
yang biasa dipakai atau sesuai dengan brand tones. Brand tones itu semacam bahasa yang digunakan oleh sebuah brand. Karena ada tuh brand yang pakai bahasanya profesional, ada yang pakai bahasanya santai, gualu, ada yang bahasanya apa namanya mungkin tradisional, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda yang kedaerahan kayak gitu bisa disesuaikan. Nah, itu salah satu penerapannya. Atau kalau yang saya pakai sih biasanya untuk lebih ke coding. Jadi misalnya saya udah punya plan pengen bikin aplikasi seperti ini, nanti dia akan jalan sendiri. Dia akan nge-review plannya, kira-kira mana yang cocok dieksekusi dan mana yang enggak. Dia akan bikin aplikasinya, dia akan cari beberapa elemen-elemen aplikasi yang diperluin dan dia akan pasang sendiri, di akhir nanti websitenya akan jadi. Nah, itu mungkin saya nggak akan jelasin itu ya terlalu dalam karena itu teknis banget dan saya merasa masih belum belum berhak lah buat ngajarin yang itu. Banyak di luar sana sumber-sumber yang lebih valid. Nah, ini adalah 3 level AI dari segi bahan. Level 1 itu kalau kita punya bahan misalnya PDF atau file-file yang pengen kita bahas, kita bisa upload sendiri. Kalau level 2 biasanya udah disediakan sama yang buat. Misalnya tadi ownernya udah buat aplikasinya, pengennya seperti apa, strukturnya dan lain-lain, sudah distandarisasi. Yang make itu udah nggak ngupload apa-apa lagi, relatif sedikit lah, nyediain bahan atau persiapannya, tinggal make doang dia. Nah, untuk level 3 ini biasanya sama seperti level 2. Jadi kita udah waktu bikin agentnya itu sudah ditentukan persiapan-persiapan apa aja. Tapi waktu eksekusi bedanya level 2 dan level 3. Kalau level 2 nanti didelegasikannya ke orang, kalau level 3 yang itu didelegasikan ke mesin atau ke agent. Jadi yang ngerjain agentnya sendiri. Terus struktur kerja level 1 ini lebih fleksibel, bebas. Kamu mau setiap langkah kamu urus sendiri bisa. Tapi kalau level 2 itu lebih saklek, sudah ada standarnya. Jadi kita tinggal eksekusi, masukin bahan yang diminta. Misalnya kalau butuh screenshot ya masukin screenshot, butuh file masukin file, kayak gitu. Atau butuh link masukin link. Nah, level 3 itu kita udah bikin di awal standarnya, tapi eksekusinya AI semua. Bahan-bahannya juga AI semua. Nah, ini eksekusinya level 1 itu diarahin tiap langkah. Level 2 udah nggak ada perlu diarahin, tinggal klik, tinggal pakai aplikasinya. Yang lain level 3 mesinnya atau agentnya jalan sendiri. Nah, ini yang lainnya bisa dibaca sendiri lah. Cuman perlu digarisbawahi level 3 itu yang resikonya paling besar. Jadi memang level 3 itu sebisa mungkin dipakai kalau memang sudah sangat paham resikonya. Berita atau case-case terbaru itu ada beberapa waktu awal-awal agent mulai ramai dibicarakan, itu ada yang bikin namanya pakai OpenClaw. Di OpenClaw itu dia ngasih akses untuk agentnya bisa ngakses semua filenya lah. Nah, terus mungkin dia salah prompt atau salah setting, si agentnya ini dia inisiatif dalam artian yang salah ya. Jadi si mesin atau AI-nya ini dia ngedelete semua file-filenya, ngedelete semua email-email yang nggak perlu, itu di-delete sama AI-nya. Jadi itu salah satu resikonya kalau kita eh, nggak paham terhadap implementasi agent itu sendiri. Jadi memang agent itu sebisa mungkin udah paham lah resikonya. Jadi makin ke kanan itu relatif makin jalan sendiri, tapi resikonya relatif paling berat. Nah, kita lanjut. Yang sering salah adalah orang-orang itu cenderung untuk nyebut merek, misalnya Claude, ChatGPT, Gemini. Padahal yang penting itu bukan mereknya, tapi model atau mesin yang dipakainya. Kalau di Claude ada model Opus, Haiku, Sonnet, Fable. Terus GPT itu ada GPT-4, GPT-5, GPT Image, Gemini ada Gemini, Nano Banana, dan lain-lain. Ini setiap model ini punya fungsi sendiri-sendiri dan punya biaya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya contohnya Nano Banana itu limitnya lebih sedikit karena dia biayanya memang lebih mahal dibanding Gemini yang chat biasa.
yang penting itu adalah mesinnya ini, bukan cloud-nya, bukan ChatGPT, dan bukan Gemini-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu mau bikin apa, cari model yang paling cocok. Bahkan sekarang ini ada platform, salah satu platform yang saya pakai juga, namanya openrouter.com. Di OpenRouter ini dia nyediain semua model, jadi dari mulai ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, itu ada semua lah di situ. Jadi kita cuman langganan satu, bukan langganan bahkan. Kita masukin kredit ke situ, nanti kita akan di-charge sesuai pemakaian, kayak gitu. Oke, jadi pilih bukan platformnya apa, bukan cloudnya, bukan ChatGPT, bukan Gemini, tapi ini buat tugas apa. Baru nanti kita pilih mana kira-kira platform yang paling cocok buat kita, buat keperluan kita lah. Nah, ini batasan AI. Yang pertama adalah AI itu kadang bisa halusinasi dan bisa ngarang. Jadi jawabannya kadang bener, kadang terlihat bener, padahal itu salah. Makanya ada beberapa hal yang menurut saya nggak bijak kalau kita pakai AI untuk lakuin itu. Salah satunya adalah misalnya kalau saya pribadi, saya cenderung untuk menghindari belajar agama. Karena agama itu eh, sensitif ya. Dan lebih baik memang belajar langsung ke guru atau orang ulama yang berkompeten. Lalu yang kedua adalah nggak paham bisnis dan konteks lokal sepenuhnya. Kadang AI juga butuh pengarahan. Misalnya bisnis di Indonesia itu kayak gimana, bisnis di kota masing-masing itu seperti apa. Terus nomor tiga, data sensitif, hati-hati kalau masukin data sensitif ke AI. Takutnya nanti sama dia akan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya belajar. AI itu kan bisa belajar hal-hal baru ya. Takutnya nanti data kita itu nggak ada yang pernah tahu dipakai buat user-user lain. Nah itu masih apa namanya debatable lah. Ada orang yang bilang aman, ada yang itu bahaya banget. Jadi menurut saya better hati-hati saya bilangnya. Terus AI itu nggak punya tanggung jawab dan niat. Jadi AI itu cuman menyelesaikan segala sesuatu sesuai instruksi. Kalau kita nyuruh misalnya orang kepercayaan kita, kamu menyelesaikan pekerjaan A ya, orang itu akan bisa karena sudah dipercaya sekali, dia bisa ngotot banget untuk menyelesaikan itu. Dan ketika dia gagal, dia merasa tanggung jawab dan bentuk dia bisa memberikan bentuk tanggung jawabnya dia apa, entah dia tanggung jawab atas kegagalan dan beresin kekacauannya, atau tanggung jawab dalam bentuk lainnya. Nah, AI itu nggak bisa kayak gitu. AI itu cuma bisa nyelesain apa yang disuruh. Itu pun belum tentu bener lah, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bikin malas dan bergantung. Saya juga orang yang bisa dibilang nggak anti AI, tapi kalau bisa jangan semuanya AI. Karena takutnya nanti kita ketergantungan, karena eh, ya salah satu pembahasan yang panas akhir-akhir ini adalah biaya penggunaan AI yang kita pakai sekarang itu masih disubsidi dari perusahaan-perusahaan AI. Artinya sebenarnya biaya AI itu lebih mahal lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah langganan ChatGPT Pro $20 sebulan, itu sebenarnya masih disubsidi lah. Bisa jadi di waktu depan harganya akan jadi normal dan jadi lebih mahal. Takutnya kalau kita udah ketergantungan, jadi kita mau nggak mau harus bayar lebih mahal dari sekarang. Oke, terus untuk pengusaha sebenarnya banyak banget. Kalau untuk nulis ngobrol bisa pakai GPT, Claude, Gemini, desain di Canva ada, video Heigen itu bisa bikin video editing tanpa effort. Terus layanan customer itu ada ManyChat. Kalau misalnya eh apa namanya untuk sales ada yang tadi saya sebutin cekat, kata AI dan semacamnya. Keuangan tuh ada AI akuntansi. Kalau di Indonesia saya kurang tahu apa, tapi kalau di luar negeri kalau nggak salah QuickBooks itu udah pakai AI. Nah, yang salah satu saya pengen bahas itu adalah tools namanya Notebook LM. Notebook LM ini produknya Google. Sebenarnya mungkin teman-teman yang udah akrab itu biasanya di kalangan akademisi. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai untuk bisnis juga. Oke,
saya masuk ke study case. Jadi study case-nya ini adalah soal menaikkan belanja per pelanggan, atau bahasa marketingnya adalah average order value atau basket size. Jadi misalnya kayak gini. Case-nya adalah misalnya saya adalah owner warung makan gitu. Lalu saya ngelihat video dari Rex Marindo. Kan beliau memang spesialisasinya di situ ya, di F&B. Ini dia bahas tentang naikin sales lewat upselling dan cross selling. Jadi upselling itu adalah menaikkan ukuran biasanya. Misalnya kita awalnya mau beli kopi ukuran reguler, dia naikin ke ukuran medium atau large gitu. Atau cross selling, mau sekalian croissantnya kak, mau sekalian pastry-nya kak, mau sekalian cake-nya enggak kak. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi tujuannya adalah untuk naikin jumlah order per pesanan. Dari yang mungkin kalau beli kopi doang tuh harganya cuma 25.000, 30.000, tapi karena dia pesen makanan juga, jadi naik satu orang 50.000 gitu. Nah, setelah saya nemu video dari Rex Marindo tadi, saya butuh untuk menyesuaikan atau melihat konteks dari perusahaan saya, apakah sudah layak atau belum. Jadi saya akan pakai toolsnya Notebook LM. Jadi Notebook LM itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih kalau pertama seperti ini ya, tampilan utamanya. Buka aja notebooklm.google.com, terus masuk. Misalnya kalau saya ya masuk ke yang ini, sharing Bapak Bang Ngaji. Nah, nanti tampilan di samping kiri ini adalah soal search. Jadi bedanya Notebook LM adalah Google mengklaim Notebook LM ini dia membatasi jawaban AI. Jadi jawaban AI itu cuman dicari dari search atau sumber-sumber dokumen yang kita masukin. Kita bisa masukin beberapa search. Misalnya kita bisa upload files, link YouTube, Google Drive, masukin teks juga bisa, masukin link juga bisa di sini. Atau kalau butuh riset, kita bisa ada deep research, ada fast research di sini. Misalnya kita outlet makanan se-Indonesia kayak gitu. Atau misalnya riset tren jualan di Indonesia, itu bisa dimasukin ke sini. Tapi saya nggak akan contohin itu sekarang. Terus di tengah ini chat. Chat itu adalah tempat kita nanya-nanya nanti. Saya akan contohin. Nah, yang kanan ini tools-tools sebenarnya lumayan powerful. Ada slide, kita bisa bikinin slide, infografis, data table, dan mind map, dan lain-lain. Cuman yang bagian kanan ini nantilah, nggak di kesempatan lain. Saya akan coba jelasin cara pakainya dulu. Nah, setelah dapat video tadi, saya akan masukin data-data di bisnis saya. Misalnya menunya itu apa aja. Nah, jadi saya akan bikin satu data. Kalau di sini bentuknya CSV. Kalau misalnya mau pakai format lain, itu bisa PDF, bisa Docs kayaknya bisa, MS Word. Tapi saya pakai CSV. Jadi menunya itu saya masukin. Misalnya sego sambal gereh besek, sego sambal lele, sego sambal nila. Terus saya kasih harga, PP modal, margin, status. BTW ini dummy ya. Jadi datanya bukan data asli karena saya nggak punya bisnis rumah makan. Lalu saya masukin transaksi warung bulan Januari. Ini sebenarnya dummy juga. Cuman kalau asli ini bisa diambil di aplikasi POS atau aplikasi kasir. Aplikasi POS itu kalau di Indonesia yang mungkin yang populer itu Moka. Bentar saya minum dulu. Nah, terus yang terakhir adalah detail keranjang. Detail keranjang itu bahasa simpelnya adalah rekap dari nota. Jadi setiap nota itu kan ada pesanan. Satu nota itu bisa jadi ada pesan nasinya, lauknya, sayurnya, minumnya. Nah, itu setiap nota ada di sini semua. Tapi sekali lagi ini dummy. Contohnya misalnya ini TRX 00038 jam tanggal 1 2026 jam 9 pagi. Daftar item sambal hijau sama es teh. Sambal cabai hijaunya 1, es teh 1, total belanjanya misalnya 8.000. Kris, metode bayar Andi. Nah, ini dummy, jadi saya minta bikin AI sih itu untuk bikin dummy-nya. Nah, terus kalau udah di-upload semua, sekalian upload ininya ya, link ini.
Ini coba saya hapus dulu. Misalnya saya hapus, remove search, delete. Saya akan tambahin search. Saya masukin link ini. Terus Gemini. Saya masukin YouTube, insert. Dia akan proses sebentar. Nah, terus ini saya delete chat history dulu. Nah, udah seperti ini. Nah, terus udah kita tinggal tanya aja. Misalnya, saya kepikiran untuk menerapkan apa yang dibahas di video tersebut. Dan saya punya beberapa data internal yang sudah saya upload. Bagaimana cara terbaik untuk menaikkan average order value di bisnis saya. Terus kita tanyain aja, nanti dia akan cari jawabannya. Mungkin akan butuh waktu. Nah, pertanyaannya bisa pakai general kayak gini, atau kalau misalnya kita bingung ya mau nanya apa kayak gitu, kita bisa chat lagi lewat misalnya di sini kita buka GPT atau Cloud, masukin aja pertanyaan seputar kira-kira apalagi pertanyaan yang bisa diulik. Tapi saya udah siapin beberapa pertanyaan yang ini bisa kepake. Misalnya kayak gini, menu apa yang paling sering dibeli bersamaan? Misalnya nanti saya tanyain ini selanjutnya. Terus berapa rata-rata jumlah item per stroke? Menu mana yang laris tapi marginnya tipis vs. Nah, ini aja nih, bagus nih. Kayak gitu. Nah, ini jawabannya udah selesai berdasarkan konsep dari video Foodcast dan data internal menu Anda. Cara terbaik untuk menaikkan AOV atau yang di video tersebut disebut sebagai average per check IPC tanpa menambah anggaran promosi adalah dengan menerapkan upselling dan cross-selling sesuai sama videonya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Tentukan produk untuk cross-selling. Video memberikan contoh warung soto yang harga aslinya 8.000 tapi tagihan pelanggan bisa jadi puluhan ribu karena menambahkan lauk tambahan perintilan yang disediakan. Misal, pasangkan menu utama dengan menu pendamping. Banyak dari menu utama Anda seperti sego sambal lele, sego sambal ayam, dan nasi ayam geprek memiliki status best seller. Buat aturan agar setiap kali pelanggan memesan menu ini, kasir wajib menawarkan menu pendamping. Contoh sego sambal lelenya 1, mau ditambah ayam kulit ayam goreng, telur ceplok atau terong sekaliannya, Kak. Nah, itu berarti kan kaitannya sama SOP kayak gitu. Atau ini kan pedas, kita kasih tambahin degan jelly atau mungkin nawarin susu dan segala macam. Nah, ini pertanyaannya bisa kita macam-macam lah. Kita bisa tanyain semua di sini. Dan ini nggak cuma bisa diterapin untuk hal-hal yang sifatnya sales. Untuk sifat finance bisa, HR bisa. Untuk misalnya kita lagi belajar hal baru, sesuai tujuan awalnya notebook LM itu biasanya untuk belajar, itu bisa. Kita masukin aja buku-buku di sini atau file-file di sini yang kira-kira jadi bahan belajar. Pertanyaannya bisa kita tanyain di sini. Nah, nih, kategori traffic maker best seller tapi margin tipis. Menu ini sangat disukai pelanggan, mengundang traffic. Menu utama nasi telur coplok, nasi telur dadar, nasi sayur laris manis namun marginnya cuma 4.500. Sego sambal gereh besek juga best seller tapi margin paling tipis di kategori sego sambal yaitu 7.000. Nah, ini ada apa namanya? Angka kecil, ini adalah data yang dipakai. Minuman lainnya dan lain-lain. Terus kategori profit maker, jarang laku, slow moving tapi margin tebal. Ini bisa dicek kayak gitu. Oke, itu contohnya untuk notebook LM. Nah, notebook LM itu kekuatannya adalah dia membatasi
source-nya kan. Nah, source-nya itu kita bisa silangin antara data internal sama data eksternal. Misalnya data keuangan, data sales, data HR, legal, kontrak, itu bisa disilangkan dengan data eksternal. Misalnya kita lagi habis belajar video, UU, regulasi, buku, artikel, itu kita bisa masukin ke situ. Nah, prinsipnya adalah kalau datanya bagus, rapi, solid, bener, itu akan menghasilkan informasi yang bagus. Nah, informasi yang bagus ini nanti kaitannya ke keputusan yang lebih tepat sasaran, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke web app. Untuk implementasi web app itu saya pakai analogi. Jadi sebenarnya kalau web app itu nggak semua orang butuh ya. Ada hal-hal yang lebih enak dikerjain pakai ChatGPT aja. Karena untuk bikin web app sendiri sebenarnya ada effortnya. Effortnya lumayan berat karena kadang butuh sedikit pengetahuan untuk nyusunnya kan. Dan untuk maintenance-nya itu ada biaya juga kadang. Kita harus ngeluarin biaya-biaya tertentu. Nah, tapi di level tertentu web app itu bisa berguna kalau memang kita udah aware sama biaya-biaya yang bakal dikeluarin. Misalnya, ChatGPT itu analoginya kayak kita punya panci. Panci itu bisa dipakai buat masak nasi, masak lauk, sop, dan lain-lain lah. Itu dia serbaguna. Pokoknya bisa buat masak. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk masak nasi, rice cooker itu lebih praktis. Karena kita tinggal pencet, ya udah rice cooker tuh masak ya gitu-gitu aja. Masak nasi ya misalnya butuh setengah jam ya setengah jam. Nggak perlu takaran-takaran yang macam-macam lah. Paling takaran air lah sama jenis berasnya. Tapi kalau masak di panci itu kan akan lebih apa namanya? Challenge-nya lebih banyak. Kita harus matiin apinya pas, terus kapan harus apa namanya? Nentuin besar api dan segala macam. Nah, di web app itu AI itu dibungkus untuk satu tugas spesifik atau mungkin beberapa tugas yang jelas spesifik. Nah, saya akan pakai study case-nya pakai aplikasi yang saya develop kemarin. Ini masih berantakan sebenarnya, nggak terlalu rapi lah, belum terlalu rapi, tapi udah bisa dipakai dikit-dikit. Jadi konsepnya aplikasi ini adalah berangkat dari karena di bisnis-bisnis itu banyak yang pakai Google Maps dan Google Maps itu kadang ada mungkin customer yang ngasih review jelek dan saat ngasih review jelek itu kadang ada yang bales, ada yang enggak kan. Nah terus kalau misalnya nggak bales, itu gimana caranya? Biar bisa lebih mudah lah. Nah dari ngobrol sama teman-teman kadang tuh masih banyak untuk komplain jelek itu yang nangani harus ownernya atau minimal manajer kelas atas lah. Nah itu jadi saya kepikiran kayaknya ini bisa distandarisasikan dan bisa harapannya didelegasikan jadi nanti yang balas itu nggak perlu ownernya kayak gitu. Jadi cara pakainya sebenarnya kita tinggal pilih profil bisnisnya. Ini kalau saya contohin nanti saya contohin bisnis warung makan dulu. Kita masukin screenshot eh, apa namanya komplainnya, nanti akan tergenerate balasan. Sebagai contoh ya, saya akan masukin, nah ini misalnya, kelamaan menunggu dapat orderan di sini, misalnya seperti ini ya. Saya copy, terus saya masukin ke sini, saya paste. Nah ini udah screenshotnya sudah masuk, terus tinggal klik generate balasan. Kita tunggu sekitar 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah ternyata 6 detik kan. Nah ini udah draft siap, kita punya beberapa balasan. Nanti tinggal masukin, ini bisnis warung makan ini nama ininya ya, nama anggap aja nama warung lah. Sebenarnya bisa diganti sama merek warung kita kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Daniel Nur, kami mohon maaf atas waktu yang tunggu lama saat pengambilan order dan juga ketidaknyamanan terkait biaya parkir untuk ojol.
Nah, ini ada yang empatik dengan hangat, terus ada singkat dan jelas dengan tindak lanjut, ini juga bisa. Nanti kita tinggal copy, terus tinggal replay ke Google Maps yang reviewnya jelek itu. Nah, dengan begini nanti review-review jelek itu bisa dibalas dengan cepat dan tanpa perlu ke atas dulu. Nanti ke atasnya itu sifatnya untuk apa, evaluasinya aja. Tapi kalau si komplainnya itu paling nggak udah dibalas duluan kayak gitu. Nah, terus saya bikin satu fitur lagi, yaitu konteks tambahan sama jenis balasannya itu sebenarnya bisa disesuaikan. Contohnya di Solo itu ada satu coffee shop yang menurut saya cara balasnya sangat bagus, sangat unik karena mereka pakai kata-kata yang nggak umum lah untuk apa namanya, untuk membalas kayak gitu. Sebagai contoh kayak misalnya saya ambil contoh kemarin saya nemu, nah ini contohnya ini. Oke, review ini adalah kata-katanya adalah bagus tempatnya, tapi ngekliknya dia bintang 1. Nah itu kan bisa dibilang cukup anomali ya. Jadi karena kalau misalnya ini saya langsung klik generate balasan, nah ini dia akan ngasih notif. Ini sepertinya bukan komplain, balasan disusun dengan ucapan terima kasih atau jawaban biasa. Nah, kalau karena adanya case seperti ini, saya akan kasih tambah konteks. Konteks tambahannya adalah ini dia bilang bagus tempatnya, tapi kok yang ngasih bintang 1 ya. Nih saya kasih wak ketawa lah. Nah, kalau kita kasih konteks, salah ini bagus. Kalau misalnya kita kasih konteks, dia akan hasilnya beda nih. Ada beberapa, tulus hangat, absurd poetik, witty dan berani. Itu misalnya kopi ini punya cara membalas yang nggak umum lah. Contohnya adalah kalau mau yang dipilih kalimat biasa itu bisa. Tapi ada dua nih, absurd poetik sama witty dan berani. Duhai Kak Aji, hati kami ternyuh membaca ulasan ini, sebuah pujian yang manis namun dibalut misteri bintang 1. Kami sungguh penasaran, adakah gerangan yang membuat bintang itu tak bersinar sepenuhnya? Adakah duka di balik kata bagus tempatnya? Kami siap mendengarkan curahan hati kakak agar kopi senja menjadi pelabuhan yang lebih sempurna. Jangan lu sungkan untuk berbagi cerita di DM Instagram kami. Nah ini kopi senja ini nggak ada ya. Buat tutorial ini aja saya bikin. Atau yang witty dan berani. Halo Kak Aji, terima kasih sudah mampir dan meninggalkan jejak di kafe kopi senja. Kami sedikit tergelitik dengan ulasan kakak, bagus tempatnya tapi bintangnya 1. Mungkin ini semacam teka-teki dari kakak yang ingin kami pecahkan. Apapun itu, kami hargai masukin kakak. Jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut, silahkan DM. Nah ini kalau dari segi balasannya beda sama warung makan tadi ya. Kalau warung makan tadi kan maksudnya sopan, singkat, itu bisa diatur lah jenis cara kita balasnya. Itu tergantung dari waktu kita develop aplikasinya. Nah, kayak gitu. Itu untuk penerapan dari web app tadi. Ini udah saya jelasin. Jadi, kuncinya adalah owner atau yang punya bisnis nanti petakan mau dijawab seperti apa, brand tone-nya seperti apa, kebijakannya seperti apa, itu diatur semua. Terus nanti waktu eksekusi tim upload screenshot atau yang saya contohin tadi itu nggak perlu ownernya, cukup timnya aja. Jadi komplain masuk apa adanya, nanti AI yang petakan dan balas chatnya kayak gitu. Kunci di web app itu adalah owner paham dulu. Jadi owner tahu masalahnya dan tahu solusinya. Lalu ada yang merawat. Merawat ini adalah bikin apps-nya dan maintenance apps-nya. Kalau misalnya belum punya kemampuan untuk maintenance atau bikin, itu bisa didelegasikan, misalnya bayar programmer. Atau kalau nggak mau bikin,
bisa pakai aplikasi yang ada. Makanya ada istilah subscribe. Subscribe itu kayak ada satu aplikasi yang masalah itu bisa menyelesaikan, ada satu aplikasi yang mana aplikasi itu adalah solusi dari masalah kita. Kita tinggal bayar bulanan, kayak gitu. Selama biayanya masih cukup, itu bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah tim dilatih. Jangan sampai dengan langganan atau bikin apps yang make masih ownernya, nanti tidak memenuhi harapan dari pembuatan web app itu sendiri. Jadi AI itu bisa mengganti atau mengerjakan pekerjaan yang sifatnya berulang daripada kerjain berulang-ulang. Dan itu kita bayangin aja kalau misalnya sehari komplainnya itu, kalau restorame itu mungkin dari perbandingannya 10 rating bagus bisa dapat 1 atau 2 itu jelek ya, apa namanya, review jelek. Nah kalau seperti itu, bayangin aja kalau dalam seminggu, kan mungkin balasnya nggak langsung ya, dalam seminggu ada 10 review jelek deh. 10 review jelek itu kalau kita mikir kata-katanya aja, mungkin satu review tuh baru bisa dibalas 10 menit. 10 kali 10 itu udah 100 menit. Tapi kalau misalnya kayak tadi, itu kan untuk membalas satu review itu nggak nyampe 2 menit, cuman semenit 2 menit gitu. Bahkan generate-nya cuma 5 detikan tadi, kayak gitu. Nah ini sudah sampai di akhir. Intinya AI itu cuman untuk ikhtiar modern. Jadi eh, nggak saya bilangnya gimana ya, nggak usah tergantung banget, tapi jangan ketinggalan banget gitu. Oke, semoga sharingnya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kemana ya? Ke DM Instagram aja paling. Kalau misalnya yang nggak punya kontak saya, ya ke DM Instagram saya di @nuhafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.